China, raksasa ekonomi Asia, telah mengalami transformasi yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Namun, di balik gemerlapnya pembangunan, terdapat sisi lain yang tak kalah penting, dampak sosial dan lingkungan yang kompleks. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh negara dengan populasi terbesar di dunia ini. Pertumbuhan ekonomi China yang pesat telah menciptakan salah satu kesenjangan sosial terbesar di dunia. Kota-kota seperti Shanghai dan Shenzhen telah menjelma menjadi pusat bisnis global, dengan menara-menara pencakar langit dan pusat perbelanjaan mewah. Namun, di balik gemerlapnya kota-kota ini, terdapat jutaan penduduk desa yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Perbedaan pendapatan yang mencolok ini semakin diperparah oleh urbanisasi yang masif. Migran dari desa berbondong-bondong ke kota-kota besar mencari pekerjaan dengan harapan kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, banyak dari mereka yang harus bekerja dalam kondisi yang tidak layak dengan upah yang rendah. Hal ini menyebabkan munculnya hukum sistem, yaitu sistem pendaftaran rumah tangga yang membatasi akses migran terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Ketimpangan regional juga menjadi masalah yang serius. Provinsi-provinsi di sepanjang pantai timur, seperti Guangdong dan Jiangsu, telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi di bagian barat. Akibatnya, banyak penduduk dari wilayah barat bermigrasi ke timur untuk mencari pekerjaan. Konsekuensi dari ketimpangan sosial ini sangat luas, mulai dari meningkatnya kriminalitas, ketidakstabilan sosial, hingga melemahnya kohesi sosial. Selain itu, ketimpangan juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena mengurangi konsumsi domestik dan memperburuk masalah distribusi pendapatan. Urbanisasi di China telah menjadi salah satu fenomena paling mencolok dalam sejarah modern. Dalam beberapa dekade terakhir, jutaan penduduk desa bermigrasi ke kota-kota besar untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Akibatnya, wajah China telah berubah drastis, dengan munculnya kota-kota megah yang dilengkapi dengan infrastruktur modern. Namun, pertumbuhan kota yang begitu cepat ini juga menimbulkan sejumlah masalah kompleks. Kepadatan penduduk yang ekstrim di kota-kota tier 1 seperti Beijing dan Shanghai telah menyebabkan tingkat kehidupan yang menurun bagi banyak penduduk. Kurangnya perumahan yang layak, fasilitas umum yang memadai, dan ruang terbuka hijau membuat kualitas hidup di kota-kota besar menjadi terancam. Kemacetan lalu lintas menjadi masalah sehari-hari di banyak kota di China. Peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang tidak sebanding dengan perluasan infrastruktur jalan raya telah menyebabkan kemacetan yang parah, membuang waktu dan energi penduduk, serta meningkatkan polusi udara. Pertumbuhan kota yang tidak terencana juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Pembangunan yang cepat seringkali mengabaikan aspek lingkungan, sehingga menyebabkan hilangnya lahan pertanian, pencemaran sungai dan danau, serta peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, urbanisasi juga telah memicu sejumlah masalah sosial. Migran dari desa seringkali menghadapi diskriminasi dan kesulitan dalam mengakses layanan publik. Hukum sistem, yaitu sistem pendaftaran rumah tangga yang ketat, membatasi akses migran terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Hal ini dapat memperparah ketimpangan sosial dan memicu konflik. Pemerintah China telah berupaya untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat urbanisasi yang cepat. Namun, tantangan yang dihadapi sangat besar dan membutuhkan solusi jangka panjang. Perencanaan kota yang lebih baik, investasi dalam transportasi publik, dan upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial adalah beberapa langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa urbanisasi di China berjalan secara berkelanjutan dan inklusif. Pertumbuhan industri yang pesat di China telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Polusi udara menjadi salah satu masalah paling mendesak yang dihadapi oleh negara ini.
Pembakaran batu bara dalam jumlah besar untuk menghasilkan listrik dan panas telah menyebabkan emisi gas rumah kaca dan partikulat berbahaya yang memicu berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit pernapasan, kanker, dan masalah jantung. Kota-kota seperti Beijing dan Shanghai seringkali diselimuti kabut asap tebal, yang tidak hanya mengurangi kualitas hidup penduduk, tetapi juga berdampak negatif terhadap ekonomi. Polusi air juga merupakan masalah yang serius di China. Limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya dibuang secara sembarangan ke sungai dan danau, menyebabkan kematian massal ikan dan kontaminasi sumber air minum. Laut China juga mengalami pencemaran yang parah akibat tumpahan minyak, limbah plastik, dan limbah industri lainnya. Polusi tanah akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Selain itu, penambangan ilegal dan pembuangan limbah padat secara tidak teratur telah merusak lahan pertanian dan hutan. Dampak dari polusi lingkungan di China sangat luas. Selain mengancam kesehatan manusia, polusi juga menyebabkan kerusakan ekosistem, penurunan produktivitas pertanian, dan kerugian ekonomi. Perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca juga menjadi ancaman serius bagi China dan dunia. Pertumbuhan ekonomi China yang pesat tidak terlepas dari kontribusi besar tenaga kerja yang jumlahnya sangat besar. Jutaan pekerja, terutama migran dari daerah pedesaan, bekerja di pabrik-pabrik untuk menghasilkan produk-produk yang diekspor ke seluruh dunia. Namun, di balik kesuksesan ekonomi ini, terdapat masalah serius terkait kondisi kerja para pekerja. Jam kerja yang panjang dan upah yang rendah menjadi ciri khas dari banyak pekerjaan di sektor manufaktur China. Pekerja seringkali dipaksa bekerja lembur tanpa kompensasi yang memadai, dan kondisi kerja mereka seringkali tidak aman. Kecelakaan kerja terjadi cukup sering, terutama di pabrik-pabrik yang tidak mematuhi standar keselamatan. Hak pekerja seringkali dilanggar, seperti hak untuk berserikat, hak untuk bernegosiasi upah, dan hak untuk mendapatkan jaminan sosial yang memadai. Sistem hukum yang membatasi akses migran terhadap pelayanan publik juga memperparah kondisi pekerja migran. Kondisi kehidupan yang buruk juga menjadi masalah yang dihadapi oleh banyak pekerja, terutama pekerja migran. Mereka seringkali tinggal di asrama yang sempit dan tidak sehat, dan akses mereka terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan sangat terbatas. Perubahan demografi juga memberikan tantangan baru bagi pasar tenaga kerja China. Populasi usia produktif semakin menurun, sementara jumlah lansia semakin meningkat. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja di beberapa sektor dan meningkatkan biaya tenaga kerja. Pemerintah China telah berupaya untuk meningkatkan kondisi kerja dan melindungi hak pekerja. Namun, upaya ini masih belum cukup untuk mengatasi masalah yang kompleks ini. Perlu adanya reformasi yang lebih komprehensif untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. Menghadapi tantangan lingkungan dan sosial yang semakin kompleks, pemerintah China telah menunjukkan komitmennya untuk membangun negara yang lebih berkelanjutan. Beberapa upaya signifikan yang telah dilakukan antara lain: 1. Investasi masif dalam energi bersih. Pemerintah China telah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk mengembangkan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan mengurangi emisi gas rumah kaca. 2. Perlindungan kawasan lindung. Pemerintah telah menetapkan sejumlah kawasan lindung untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang rentan. Upaya restorasi hutan dan lahan basah juga terus dilakukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan. 3. Peningkatan kualitas udara. Pemerintah telah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengurangi polusi udara, seperti membatasi penggunaan kendaraan bermotor, menutup pabrik-pabrik yang tidak memenuhi standar emisi, dan mempromosikan penggunaan kendaraan listrik. 4. Pembangunan kota hijau. Banyak kota di China telah melakukan upaya untuk menjadi kota yang lebih hijau dengan membangun taman kota, meningkatkan ruang terbuka hijau, dan mempromosikan transportasi umum. 5. Program pengentasan kemiskinan.
Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan industri pedesaan. 6. Peningkatan standar lingkungan industri. Pemerintah telah memperketat peraturan lingkungan untuk industri, mengharuskan perusahaan untuk mengadopsi teknologi yang lebih bersih dan bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkan. 7. Kemitraan internasional. China aktif terlibat dalam kerjasama internasional untuk mengatasi perubahan iklim dan masalah lingkungan global lainnya. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan waktu dan investasi yang besar. Penegakan hukum lingkungan juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa perusahaan dan individu mematuhi peraturan yang berlaku. Keberhasilan upaya pemerintah China dalam mengatasi masalah lingkungan dan sosial akan sangat bergantung pada komitmen jangka panjang, partisipasi aktif masyarakat, dan kerjasama internasional. China, sebagai kekuatan ekonomi global, berdiri di persimpangan jalan sejarah. Pertumbuhan ekonomi yang pesat telah membawa negara ini pada kemajuan yang luar biasa, namun juga memunculkan sejumlah tantangan kompleks yang saling terkait. Ketimpangan sosial, urbanisasi yang cepat, polusi lingkungan, dan masalah tenaga kerja adalah beberapa isu utama yang harus diatasi oleh China. Di satu sisi, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan dengan menginvestasikan dalam energi bersih, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, tekanan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali bertentangan dengan upaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Masa depan China akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bersaing. Apakah China akan terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global dengan mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, atau akan menjadi pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan yang menginspirasi negara-negara lain? Pertanyaan ini bukan hanya penting bagi China, tetapi juga bagi dunia. Sebagai negara dengan populasi terbesar dan ekonomi terbesar kedua di dunia, keputusan yang diambil oleh China akan memiliki dampak yang signifikan terhadap masa depan planet kita. Apa pendapat Anda tentang tantangan yang dihadapi China? Bagaimana menurut Anda China dapat mengatasi masalah-masalah ini? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.